Selama BDR ini adik-adik tentunya kalian rajin belajar kan bersama orang tua di rumah? Semoga saja belajar di rumah bersama orang tua membuat kita semakin dekat dengan orang tua. Iya, betul nggak? Oh, betul sekali, Kak. Gak sih jadi senang kalau demikian. Ternyata teman-teman selama di rumah juga belajar bersama orang tuanya. Mereka belajar apa saja. Belajar itu tidak melulu membaca dan menulis loh, Kak. Oh, terus baca itu apa saja? Dibilangin baca, belajar. Oh iya, belajar itu bagaimana? Ya, kita mempelajari apa yang dilakukan orang tua kita dan berusaha menirukannya, itu juga sebagai bagian dari belajar, Kak. Wah, betul sekali. Kamu kok pinter gak sih? Iyalah, Kak. Tahu gak sih, aku jadi belajar nyapu-nyapu, cuci piring, cuci baju sendiri, dan bahkan aku sekarang sudah bisa bikin telur ceplok. Wah, luar biasa ya. Tapi bagi adik-adik yang masih kecil, yang masih usia 5-6 tahun, kalau misalkan belajar memasak sendiri, jangan lupakan minta bantuan dari orang dewasa untuk menyertai kalian. Sehingga kalian bisa melaksanakan kegiatan belajar kalian dengan lebih hati-hati dan juga dalam keadaan aman. Nah, ini ada hubungannya nih dengan cerita Kamora yang kedua. Karena belajar dari rumah itu ternyata memang bukan belajar membaca dan menulis saja, termasuk mengenal dengan tugas keseharian kita sebagai anak yang membantu orang tua, atau mempelajari apa yang dipelajari oleh orang yang dilakukan oleh orang tua kita. Judul hari ini yang berikutnya adalah Duma juga bisa. Wah, lagi-lagi ceritanya tentang seekor anak beruang adik-adik. Duma itu seekor beruang kecil yang tinggal bersama dengan neneknya. Karena orang tua Duma sudah meninggal dunia ditembak oleh pemburu. Sehingga Duma tinggal berdua bersama dengan neneknya. Di pagi yang cerah, suatu hari neneknya membangunkan Duma dari tidurnya. Padahal saat itu adalah hari libur. Duma, ayo Duma sayang. Bangun nak, bangunlah cucunya nenek yang hebat. Duma masih ngantuk, Nek. Duma sayang, cucunya nenek, ayo segera bangun. Nenek akan mengajakmu bersenang-senang hari ini. Bersenang-senang. Memangnya kita mau kemana, Nek? Bangun dulu, nanti nenek akan memberitahumu. Tidak, dikasih tahu dulu sama nenek, baru Duma bangun. Memang kamu pandai bernegosiasi. Baiklah, nenek akan mengajakmu berjalan-jalan ke hutan. Nenek, jalan-jalan kenapa ke hutan? Kalau gitu, Duma tidur lagi Duma sayang, ayo bangun nak. Duma tidak mendengarkan kata-kata nenek. Duma menarik selimutnya, menghadap ke tembok dan mulai mendengkur. Tiba-tiba saja terdengar, blam. Pintu ditutup. Duma ditinggal sendirian. Tidak, nenek, tunggu. Segera saja Duma bangkit dari tidurnya. Dia lupa melipat selimut dan segera berlari keluar mengejar neneknya. Dia berteriak, "Nenek, tunggu Duma. Nenek, Duma ikut." Nenek berhenti menunggu Duma dan berkata, Ayo cucu nenek yang hebat, hari ini kita akan bersenang-senang. Nenek akan mengajakmu bertualang. Sekalipun neneknya Duma telah tua, tapi semangatnya nenek luar biasa. Dia sangat menyayangi Duma karena Duma adalah satu-satu kesayangannya yang tersisa. Sesampainya mereka di hutan, mereka menemukan sebuah pohon. Pohon itu mempunyai buah berwarna merah, berbentuk
lingkaran kecil-kecil. Iya, bulatan kecil-kecil itu adalah buah ceri. Wah, ini buah apa, Nek? Masa Duma lupa? Biasanya nenek juga mengajakmu makan buah ini. Iya, Duma ngerti. Ini kan buah ceri. Pintar cucu nenek. Ayo kita makan. Kenyangkan perutmu untuk sarapan. Sebentar lagi kita akan kembali bertualang. Nenek yakin kamu pasti bisa. Nenek mengambil beberapa buah ceri untuknya dan juga untuk Duma. Tapi nenek berkata, "Hei Duma sayang, nenek ingin agar kamu bisa mengambil buah ceri itu sendiri. Kamu bisa nggak? Nenek kasih tahu caranya." Nenek kemudian mulai berdiri berjinjit dan kemudian mengambil satu tangkai yang terendah, ditariknya dan kemudian memetik buah ceri yang ada di dekatnya. Duma yang masih kecil berusaha meniru apa yang dilakukan oleh neneknya. Aduh, Nenek, Duma sudah lompat-lompat, tapi Nenek, kenapa tangan Duma belum sampai? Duma sayang, sabar. Kamu lihat nenek sekali lagi. Kali ini nenek mempraktekkan cara lain. Nenek melompat dan hup. Lihat Duma, nenek dapat buah cerinya lagi. Oh, begitu ya caranya. Maka Duma juga bisa. Duma kemudian mencari sebuah batu yang besar dan kemudian melompat dari atas batu dan hup! Wah, Nenek, Duma juga bisa. Teriaknya kegirangan. Nenek tersenyum karena melihat Duma berhasil mengambil buah ceri dengan usahanya sendiri. Setelah puas makan ceri gak kenyang, nenek kembali berkata, Duma sayang, ayo kita lanjutkan. Nenek akan mengajakmu bersenang-senang dalam petualangan ini. Nenek melompat dan melompat. Duma mengejar dari belakang. Nenek, Duma juga bisa. Berusaha untuk mengejar neneknya. Sesekali dia terjatuh saat melompat mengikuti neneknya. Tapi Duma tidak putus asa. Dia terus melompat dan berlari mengejar neneknya. Nenek, tunggu. Kali ini nenek mengajak Duma ke sebuah tempat yang sangat menarik. Kalian tahu adik-adik, tempat apakah itu? Ya, tempat itu berisi air yang mengalir dan luas sekali. Itu adalah sungai. Nenek, bagaimana caranya ini? Aku tidak bisa menyeberang. Hehehe, cucu nenek yang hebat. Nenek akan memberi contoh bagaimana caranya menyeberang sungai ini. Lihat, segera saja nenek melompat dari satu batu ke batu yang lain sampai nenek di seberang sungai. Duma melihatnya dengan seksama dan bertanya kepada neneknya, Nenek, apakah aku bisa? Nenek membesarkan hatinya. Duma sayang, ayo dicoba. Duma melompat dari satu batu dan ke batu lainnya. Tiba-tiba saja dia pluk. Nenek, Duma jatuh basah. Tidak apa-apa, berarti Duma disuruh mandi sekalian. Tenang saja cucuku, ayo nanti juga kering. Kita harus segera pergi melanjutkan petualangan kita. Tapi Nek, Duma capek. Kakinya Duma terantuk-hantuk. Berapa kali Duma jatuh? Kita pulang saja ya Nek. Duma sayang, dengar kata nenek. Kamu tahu?
Di sana, di dalam hutan itu ada tempat madu yang paling enak sedunia. Duma mau? Madu. Membayangkan madu yang sangat lezat, Duma menjadi tidak sabar dan berkata kepada neneknya, "Ayo Nek, Duma siap untuk mencari madunya." Nenek kaget melihat Duma yang sangat bersemangat. Duma berlari, melompat, dan kemudian jatuh, kembali bangun, berlari, melompat-lompat, dan sampailah mereka ke sebuah pohon yang sangat besar dan tinggi. Pohon itu terlihat sangat kokoh. Nenek berhenti dan berkata, Duma sayang, berhentilah. Lihat, itu nenek mencium bau madu yang sangat lezat. "Terus bagaimana kita mengambilnya?" Tenang saja, nenek akan memberi contoh untukmu. Nenek segera saja memanjat pohon yang besar itu. Duma menggaruk-garuk batang pohon yang berada di bawah. Nenek tinggi sekali. Apakah Duma bisa?" Nenek menghibur Duma. Cucu nenek yang hebat. Tenanglah, ayo berusaha. Pasti kamu bisa. Dengan berhati-hati, Duma menghibur dirinya dan berkata, "Duma juga bisa, Duma juga bisa." Duma berjalan dan kemudian naik ke atas pohon, mengejar neneknya yang sudah berada di sarang lebah yang banyak madunya. Wah, nenek sangat senang melihat Duma yang sangat bersemangat. Akhirnya, nenek dan Duma berhasil memanen madu di atas pohon. Mereka minum madu dengan sangat lezat. Mereka menikmati madu yang sangat enak itu. Mereka sangat bahagia. Duma memeluk neneknya dan berkata, "Nenek, Duma sayang sekali sama nenek. Hari ini Duma sudah belajar mengambil buah ceri, melembati batu-batu di sungai, juga mengambil madu di atas pohon. Terima kasih nenek. Duma sayang sama nenek." Cucu nenek yang hebat. Sayangku, kamu tahu kamu adalah kebanggaan nenek. Nenek yakin nanti kalau kamu besar, kamu pasti akan jadi beruang yang hebat. Iya, nenek, aku akan menjadi beruang hebat seperti nenek. Aku akan bisa menjadi beruang yang mandiri. Terima kasih sayang. Maka nenek dan Duma saling berpelukan. Mereka sangat sayang dan juga berjanji untuk terus menyayangi sampai nanti. Nah, adik-adik yang ganteng dan cantik yang ada di rumah, itu cerita Duma dan nenek. Bukankah ternyata belajar itu tidak hanya melulu membaca dan menulis? Betul kan? Iya. Belajar itu juga mempelajari apa yang dilakukan oleh orang tua kita dan membuat kita mencoba untuk melakukannya juga, sehingga kita bisa seperti orang tua kita. Betul apa tidak? Kasih merasa iya betul kak. Kasih juga begitu. Jadi akhirnya sekarang Kasih bisa cuci piring sendiri. Kasih juga sudah bisa cuci piring sendiri ya? Bisa bikin telur ceplok sendiri? Bisa bikin nasi goreng sendiri? Wah, Kasih, pasti kamu belajar sangat keras sehingga kamu bisa melakukan semuanya sendiri. Iya dong kak, kan mau jadi orang yang hebat.